5,5. Dibenarkan ya. 22 itu rankingnya. Kalau untuk yang 52 itu 11 ditambah 12 11,5. Dari situ sudah bisa semuanya. Ya, betul. Didapatkan hasil 11,5. Nah, setelah itu dikembalikan lagi seperti tabel semula. Nih, sebelahnya produk A ditulis peringkatnya, sebelahnya produk B ditulis peringkatnya, sebelahnya produk C ditulis peringkatnya. Masing-masing peringkat dijumlah ke bawah. Sudah bisa? Nah, setelah itu dimasukkan ke rumus H, dimana N-nya 21, kemudian N1-nya 7, N2-nya 8, N3-nya 6, sigma R1-nya 81, itu dari jumlahan peringkat untuk produk A. Kemudian R2, jumlahan R2 itu adalah jumlahan peringkat dari produk B. Yang R3 itu jumlahan peringkat dari produk C. Nah, setelah dimasukkan ke rumus, ternyata diketahui hasilnya 10,5. Kalau dibandingkan dengan tabel chi-square tadi, dia lebih besar atau lebih kecil? Nilai H tadi kalau dibandingkan dengan nilai chi-square tabel lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar. Kalau lebih besar berarti kesimpulannya apa? Terima H0 atau tolak H0? Ya, ditolak. Dengan demikian kesimpulannya terdapat perbedaan distribusi penjualan 3 produk minuman selama 6 bulan terakhir. Masuk ke kegiatan belajar 2, uji hipotesis 2 rata-rata populasi untuk sampel besar. Nah, karena sampelnya besar maka digunakan uji Z. Kemudian variabelnya yang digunakan itu ukurannya nominal atau rasio. Interval ya, itu salah tulis. Yang benar interval atau rasio. Kalau nominal kan kejauhan dari rasio. Itu salah tulis, salah ketik. Yang benar adalah interval Nah, kemudian adanya 2 populasi berarti nanti dalam pengujian itu ada 2 rata-rata dan 2 standar deviasi. Terus untuk jumlah sampel lebih dari atau sama dengan 30, minimal 30 sampel ya. Angka yang pertama, menyusun hipotesis.
Hipotesis nolnya itu berarti kedua rata-rata populasi yang diuji sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk yang hipotesis alternatif itu artinya kedua rata-rata populasi yang diuji memiliki perbedaan yang signifikan. Bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari atau kurang dari. Kemudian menentukan nilai kritisnya. Seperti yang dulu, kalau dua arah berarti nanti alfanya dibagi dua. Kalau satu sisi alfanya tetap ya. Untuk rumusnya, untuk rumus Z-nya seperti ini. Nilai kritisnya nanti dibandingkan dengan tabel Z ya, normal, tabel normal. Di mana X1 ini rata-rata sampel populasi pertama, X2 itu rata-rata sampel populasi kedua, kemudian yang S1 standar deviasi sampel populasi pertama, S2 standar deviasi sampel populasi kedua. N1-nya jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua. Kemudian daerah penolakannya untuk uji dua arah, alfanya dibagi dua ya. Untuk satu arah tidak dibagi dua atau tetap alfa. Contohnya bisa dilihat di halaman 9.23. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan penghasilan guru sekolah dasar di kota dengan guru sekolah dasar di desa. Nah, pada guru sekolah dasar di kota dipilih sebanyak 50 guru sebagai sampel. Berarti ini apa? Simbolnya apa? Kalau 50 guru sebagai sampel. Dari rumus tadi simbolnya apa berarti? Dia yang apa? Yang X, yang S, atau yang N1? Bukan yang X. X tadi apa? Rata-rata kan? Ya, N. Yang benar itu N. Kemudian rata-rata guru sekolah dasar di kota ada 800.000 dengan standar deviasi 2.000. Untuk yang di desa dipilih 40 sampel, berarti dia N2. Kemudian rata-ratanya 500.000, berarti dia X2. Kemudian standar deviasinya 3.000, berarti dia S2. Alfanya 0,05. Karena tadi kan masing-masing sampelnya lebih dari 20, maka digunakan TZ. Kemudian nilai Z tabelnya berapa? Nilai Z tabel masih ingat? Karena yang ditanyakan itu tadi bandingkan ya, sedangkan uji hipotesisnya itu adalah lebih dari, berarti kita pakai satu arah. Berapa nilai Z tabelnya? Nilai Z tabelnya berapa? Coba dilihat di tabel. Alfanya 0,05. Masih ingat gimana caranya mencari di tabel normal yang ada di modul? Cara membaca tabel normal.